Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Pengen Sibuk, segmen Babagi. Di episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber yang dalam tanda kutip memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup menarik. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita. Kang Bagus, sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Kang Bagus? Kang Bagus teh tinggal di mana? Saya tinggal di Ujung Berung. Oh, Ujung Ya, Berung. Ujung Berung. Ujung Ya. Berung. Lumayan oge nya dari sini mah nya deg. Jauh. Lumayan. Dekat sih sebenarnya kalau misalkan nggak macet ya. Kalau nggak macet, Ujung Berung kan lumayan lah terkenal agak macet ya. Iya, betul. Mau sore mah. Kalau di sini ada nenek katanya ya? Ya, di sini ada nenek. Kebetulan suka ke nenek juga. Oh, oke. Nah, Kang Bagus, gimana nih? Kira-kira ada pengalaman yang mungkin bisa di-share ke kita dengan teman-teman? Kira-kira ada yang bisa di-share nggak? Ya, jadi kebetulan saya punya bisa dibilang dikaruniai oleh Allah itu mata kiri yang bisa ngelihat ke belakang, Om. Oke. Kejadian yang telah terjadi. Ya, ngelihat ke belakang, tapi melalui perantara gitu, melalui barang. Objek barang. Ya, objek gitu, Om. Terus emang saya kebetulan bisa melihat, misalkan nih Om lagi di rumah, saya lagi di rumah, saya bisa ngelihat Om di rumah lagi ngapain, terus misalkan lagi di kasur, lemarinya di sebelah mana, jendela sebelah mana gitu. Mungkin di rumah yang bahasa- berbeda mungkin ya. Ya, Ya bahasa ininya mungkin bisa menerawang lah Menerawang, ya, betul. apa yang terjadi di lokasi yang lain. Mungkin seperti itu ya guys ya. betul ya. Tapi pada saat Bagus melakukan itu, apakah itu bisa kapan saja atau memang Tiba-tiba. butuh energi Bagus yang lagi fit segala macam atau gimana? Ya, itu nggak bisa kapan saja, Om. Jadi seringnya sih spontan ya, Om. Oh. Jadi ketika ada energi lagi full, baru bisa gitu. Lagi full itu nggak, tapi Bagus juga sendiri nggak tahu ya, lebih ke ngontrol untuk kapan bisa ngaktifinnya lagi itu nggak tahu kapannya gitu. Jadi misalkan habis digunain setelah spontan misalkan ya, itu butuh berapa hari atau berapa minggu tuh Bagus nggak tahu gitu. Tapi nanti kadang bisa dicoba lagi, kadang enggak, Iya. mungkin gitu ya. Oke, sebelum jauh, boleh tahu nggak ini awal mulanya Bagus bisa merasakan atau bisa melakukan hal itu tuh awal mulanya seperti apa? Awal mulanya mungkin karena turunan ya. Turunan. Oke. Turunan dari kakek, dari bapak. Oh, Oke. bapak. Kakek dari bapak. Mungkin ada beberapa kejadian dari sebelum kakek meninggal sampai kakek meninggal, dan saat disolatkan juga ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang mistis ya. Oke. Dan itu tuh tanda kalau misalkan turunnya ke saya gitu. Oh, tadi gimana tuh? Apa kejadiannya tuh? Ya, sebelum meninggal ya, pas dirawat di rumah sakit, diperlihatkan yang ngejagain kakek, yang ngejagain Bagus sekarang gitu. Ngejagain itu dalam tanda kutip makhluk lain. Iya. Oke, bukan manusia gitu ya. Oke. Nanya ke nenek sih, dulu waktu kejadian di rumah sakit itu adalah kakeknya kakek. Gitu, kakeknya kakek. Dan itu tuh menampakkan diri itu sebagai tanda bahwa Bagus itu yang selanjutnya gitu. Saya yang makanya selanjutnya. Penerusnya. Penerus. Tapi waktu itu belum ngeh ya, belum ngeh. Setelah kejadian itu emang kayak besoknya meninggal itu dari feeling ya, kuat banget feeling. Meninggal hari itu, kabarnya meninggal, ngurus jenazah, pas sholat
jenazah itu. Itu posisinya jenazah tuh di depan, Bagus di depan kepalanya banget tuh nempel ke tembok. Ketika nempel ke tembok tuh kan ada ruang sedikit ya di pinggir Bapak Bagus. Nah, waktu itu tuh kayak ada yang nyedek-nyedek tuh eh kayak yang minggir gitu. Saya Oh. duduk di sini. Oh. Itu kayak yang ini siapa gitu, nggak sadar gitu kan, masih kondisi berduka kan Iya. gitu, masih kondisi berduka, nggak sadar bahwa itu tuh bukan orang gitu. Ngegeser ya, itu kejadiannya sampai akhirnya eh makin peka lah terhadap hal-hal seperti itu. Itu yang waktu dinampakkan si penjaga dari kakek itu berbentuk apa? Nah itu kakek-kakek apa sih, bajunya putih semua, janggut, pakai sorban ya. Di sininya ada syal kayak syal gitu, ada bawa tongkat. Oke. Berarti ditampakkan sosok seperti manusia lah gitu, Ya, tetapi berbentuk kayak kakek. ya. Oke. Oke. Nah, setelah kejadian itu ada kejadian apa lagi nih yang akhirnya kan mungkin pasti kan ketika yang awalnya kita belum punya apa-apa Ya. sampai punya kan mungkin kita juga nggak langsung ngeh nih. Iya, Nah, betul. biasanya kan ada beberapa kejadian yang bikin kita apa nih? Apa nih? Sampai akhirnya baru kita yakin bahwa oh, akhirnya seperti itu. Ya. Bisa diceritain nggak, Gus? Ya, jadi semenjak kejadian yang terakhir itu kan makin peka tuh, Om. Makin peka tuh terhadap hal-hal kayak gitu. Kayak mungkin orang nyebutnya parno ya. Oke. Melihat bayangan ngilang gitu. Pas dilihat sama kita ngilang. Nah, makin kesini sampai satu kejadian yang tadi berkaitan sama melihat ke belakang lewat benda itu. Oke. Lewat antara benda. Waktu itu sempat minjem motor temen pulang ke rumah dari kampus. Kebetulan Oh, saya, zaman Bagus lagi kuliah. ya, kebetulan saya kuliah di salah satu kampus di Bandung. Bandung. Ya. Oke. Waktu pulang minjem motor temen itu balik lagi ke kampus tuh, di jalan ada satu kejadian nih. Kejadiannya tuh Bagus tuh di jalan ngerasa kayak jatuh, Om. Tiba-tiba orang yang ke kiri nabrak tiang listrik. Nabrak tiang listrik. Iya, nabrak tiang listrik gitu. Cuman pas nabrak tiang listrik itu sadar. Pas sadar tuh tetap di motor gitu lah. Yang barusan ngapain gitu. Berarti kayak mimpi ya mungkin ya. Kayak lagi tidur, mimpi nabrak sesuatu, bangun gitu kan? Iya. Posisinya lagi di motor. Oh, jadi pada saat kejadian itu tuh sebenarnya Bagus nggak nabrak. Nggak nabrak. Cuma posisi sedang di motor seolah-olah ada apa ya bahasanya Ada vision. bayangan lah. Vision ya, ada vision, ada penglihatan seolah-olah Bagus tuh sedang menabrak tiang listrik. Setelah tersadar, padahal posisi Bagus masih tetap Masih di motor. bawa Iya, di motor. gitu. Oke. Gitu. Terus? Nah, setelah Bagus ke kampus lagi, Bagus balikin lah si kuncinya kan. Ya, bro ini saya balikin gitu kan. Udah dibensinin gitu. Terus dia nanya tuh, lah tadi nggak apa-apa Gus, saya lupa ngasih tahu katanya. Hah, ngasih tahu apa gitu? Kemarin katanya, beberapa hari kemarin, ya ada 2-3 hari kemarin, saya tuh jatuh karena ngantuk gitu kan. Nabrak tiang listrik. Pakai motor itu. Pakai motor itu makanya Om di situ. Lah, ini apa gitu yang barusan lo gitu. Berarti sebenarnya mah kejadian yang menabrak tiang listrik itu temen Bagus menggunakan motor itu. Di 2 hari kemarin ya, 2 hari kemarin ya. Sudah dialami berarti kan? Iya, oke. Ya, perantaranya itu motor itu gitu. Ya, ada objeknya. Bingung kan setelah teman Bagus cerita kayak gitu. Pantesan. Terus dia nanya gitu, kenapa? Oh enggak gitu. Yang bener katanya. Akhirnya ceritain tuh kan. Ceritain, oke. Nah, dari situ lah kayak yang mungkin mencoba-coba Bagus untuk
mengulangi lagi ya, karena itu kan nggak sengaja spontan Iya, iya. kan. Oke. Spontan. Tapi ya nggak bisa gitu waktu itu, nggak bisa, belum bisa gitu, belum bisa. Kayak gitu. Oke. Terus? Jadi pada saat setelah kejadian itu Bagus mau nyoba-nyoba lagi, tapi Iya. ternyata nggak ada nih, visionnya nggak ada gitu ya. Betul. Oke. Setelah itu Ada ada lagi nggak? kejadian lagi. Nah ada. Jadi kejadiannya itu ada 2 kejadian. Oke. Yang pertama tuh di angkot. Angkot. Di angkot. Cuman ini Bagus sendiri yang ngalamin, nggak cerita ke siapa-siapa gitu. Di angkot itu kan biasalah angkot duduk di kursi, biasanya tangannya kalau misalkan kosong ya, Ya. kursinya malam kosong, tangan tuh ke sini kan, ke Ke, kursi ya, ya. ke kursinya. Agak gini gitu. Pas ke kursi itu ada bayangan di situ tuh ada nenek-nenek ditarik paksa gitu Ditarik paksa lagi? keluar. Jadi kayak yang nggak tahu sama siapanya ya gitu. Karena emang waktu itu sekilas tarik paksa, pas tarik paksa itu keluar jatuh. Nenek-nenek. Iya. Oh. Dan itu posisinya angkotnya tuh diem. Padahal itu tuh lagi jalan. Oh, mungkin gini, maksudnya posisi Bagus teh angkot lagi berjalan, tapi di penglihatannya Bagus Diem. ada terjadi penarikan nenek-nenek oleh seseorang Iya. yang kondisi angkotnya sedang diam. Iya, betul. Oke. Gitu. Dan jatuh si Lalu neneknya. jatuh. Iya, jatuh. Oke. Neneknya. Dari situ kaget, kebangun kan. Lah mimpi kali gitu. Cuman nginget kejadian yang tadi yang pertama yang di motor itu, oh kayaknya ini emang benar-benar Ada kejadian ada kejadian gitu di kan. angkot tersebut Iya. sebelumnya mungkin. Dan ada satu lagi sih Om. Waktu itu temen di rumah temen biasa lagi mancing, kan sambil beres-beres tuh nyiapin apa sih kayak styrofoam buat nampung ikannya gitu kan, sama ember, butuh air kan, ada selang. Kata bapaknya temen tuh, Gus, tolong bersihin tuh ember sama ininya gitu, isi air. Oke. Oke siapa gitu. Teman Bagus nyiapin pancingan, Bagus nyiapin si apa sih tempat nampungan ikannya. Posisinya pas megang sikaran air nih, bukan megang selang. Jadi selangnya udah di apa sih? Udah di ke emberin. Bagus ngebuka lah keran. Pas ngebuka keran itu, truk ngebuka keran, tiba-tiba di belakang tuh ada yang teriak, Hmm. pergi lu gitu. Lah apa gitu ya, pas lihat ke belakang tuh bapaknya teman Bagus tuh sebelum apa sih, sebelum bilang apa sih, nyuruh Bagus yang tadi bersihin gitu sama isi air, Iya. itu tuh ke dalam. Kok tiba-tiba ada di belakang gitu sambil marah-marah gitu, pergi lu gitu, pergi, jangan ke sini, jangan di sini, ini bukan tempat lu gitu. Oke. Astagfirullah, ini kenapa gitu kan, dimatiin lah karena efek panik kan. Pas dimatiin lepas, hilang, Oh. nggak ada gitu. Nah, yang Bagus lihat itu apa itu? Pas Nah itu tuh kondisinya emang kayak rumahnya juga beda ya, rumahnya beda, jadi bukan rumah yang kayak yang baru dibangun gitu. Dan si apa sih, si bapaknya Bagus ini, bapaknya teman Bagus ini, dia tuh ngusir sosok genderuwo. Genderuwo. Berarti hal itu teh coba Bagus tanyain ke temen bapak temennya Bagus itu, coba Iya. dikonfirmasi, Pak ini ada apa gitu. Iya, jadi dikonfirmasinya ke anaknya. Oh, ke anaknya. Karena Bagus pada saat memegang keran tadi muncul lagi tuh vision itunya. Tuh. Ada lagi gambaran kalau bapak temen Bagus ini Lagi ngusir. marah-marah lagi mengusir sesuatu nih, gitu kan? Yang tadi Ditanyakan ke Iya. temen. Genderuwo itu ya. Oh, lalu diceritain tuh sama temen Bagus tuh. Bagus nyeritain dulu kan, Ya. bro tadi saya ngelihat ini gitu, ceritain dan diiyahkan sama teman Bagusnya, kayak yang oh iya gitu, dulu tuh sempet gitu ada yang ngegangguin dan diusir sama bapak gitu. Sampai di situ akhirnya ya Bagus ngobrol lah gitu, cerita ke teman Bagus itu bahwa Bagus ngalamin kejadian yang 2 sebelumnya gitu. Oke. Jadi diceritain lagi sebelum kejadian itu tuh Bagus pernah mengalami 2 kali Iya. kejadian hal yang seperti itu. Oke,
sebagai disclaimer juga mungkin jadi Kang Bagus ini sebenarnya saya pun kita baru baru berkenalan ya, Iya, Kang Bagus. betul. Walaupun sebenarnya beberapa kali kita pernah berpapasan. Nah, sebagai disclaimer, waktu kita nobar Persib kemarin, ini yang kita rasakan. Kita rasakan bersama dengan teman-teman yang ada di belakang ini. Jadi waktu kita nobar kemarin kurang lebih H-1 atau H-2 lah. H-2. 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 H-2 itu kita Waktu Persib juara kan ya? ya waktu kemarin Kemarin. waktu Persib lawan Tanggal Madura tanggal 31 31. Mei kemarin, waktu Persib versus Madura di leg kedua. Itu waktu itu kan kita sama anak-anak lagi mau ngadain nobar tuh Gus, Ya. ceritanya. Nah waktu itu Atlan ngobrol awalnya ke saya. Katanya ngobrol dengan seseorang dalam tanda kutip mungkin bisa memprediksi gitulah ya. Di sana disampaikan bahwa akan terjadi gol di menit ke-60, terlepas apakah golnya itu dari kubu Persib ataupun dari kubu Madura. Tapi dipastikan itu di menit ke-60. Awalnya obrolannya cuma gitu aja, Gus, awalnya. Nah, akhirnya kan kita ngobrol-ngobrol tuh sama anak-anak sambil bangun tempat buat buat nobar ya kok ya. Di Pakai layar rumahnya lebar Mas ya. Eko tuh kita Layar pakai big screen. Nah, ternyata nih Kang Bagus, mungkin nanti Sobat Babagi juga bisa melihat. Ternyata wallahu alam bisawab, gol itu memang terjadi di menit ke-60. Dan itu kita semua yang waktu itu ngobrol, kita kan ngobrol, Yang tahu ya. yang tahu dengan obrolannya Kang Bagus, kita di situ langsung dalam tanda kutip agak shock. Ya, surat ya. Kita seneng gitu kan ya, Senang, karena tapi yang golinnya Persib gitu kan ya. Tapi di satu sisi kita pun agak shock karena memang benar menit ke-60 dan itu nah tadi for disclaimer itu yang saya dan teman-teman. Jadi yang mendengar cerita ini tuh bukan saya sendiri, bukan Hatlan sendiri. Tapi teman-teman yang lain yang ada di belakang pun waktu kita nobar di sana. Sempat ngobrol kan dari serangan-serangan kan hampir gol kena tiang kan. Tenang aja di menit ke-60. Gitu kan? Iya, Oh, iya, kita iya. kan sambil nobar kan biasa wah gitu kan pas lagi nyerang. Wah, ada mual gol, nggak akan gol karena belum menit 60 gitu kan. Pas babak kedua mulai mendekati menit ke-60, Atlan sempet tuh nengok ke saya karena posisinya saya agak di depan, Atlan di belakang. Lang, menit 60 Lang. Siap, saya bilang gitu kan. Ya itu wallahu alam. Artinya mungkin apa yang kemarin terjadi itu salah satu dari mungkin apa yang dimiliki oleh Kang Bagus. Ini buat intermezzo saja sih sebenarnya gitu ya Kang Bagus. Nah, kira-kira ada pengalaman apa lagi yang Kang Bagus pernah alami? Apakah itu terkait dengan vision ataupun terkait dengan Menerawang. hal-hal mistis yang lain barangkali kalau seandainya masih ada? Ada. Mungkin masuk ke vision ini ya yang dekat sama cewek nih. Ya, katakanlah PDKT-an ya. Oke. PDKT-an Bagus ini posisi rumahnya di Dago. 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 Oke. Bagus di ujung Rum. Gitu. Waktu itu malam-malam posisinya si cewek ini tuh bilang ke Bagus gitu Via via WhatsApp. WhatsApp. Oke, lagi WA-an lah ya. Nggak VCS gitu. Video call syariah. Video call syariah. Bisa. Oke, video call syariah. Ya. Jadi waktu itu posisinya dia tuh takut. Takut ditanya kenapa. Ih itu ada apa? Ih takut gitu kan. Kenapa? Ada apa gitu. Itu di luar jendela gitu. Lah itu mah kucing gitu kan. Kucing. Ih bukan kata dia tuh kan. Kucing. Bagus bilang kucing.
nggak nyangka dia bakal nantang gitu kan. Dia soalnya tahu gitu Bagus bisa bisa menerawang. ya nerawang gitu. Coba lihat ke sini gitu. Akhirnya dilihat lah ke sana. Dilihat. Nah, buat ngebuktiin apa sih kalau misalkan Bagus waktu itu kan kebetulan lagi aktif juga kan. Lagi bisa ngelihat dan di terawang ke sana tuh posisinya emang kelihatan kamarnya kayak gimana gitu. Kamarnya kayak gimana. Itu posisi jendela kamu ngadep ke timur ya gitu. Pokoknya ada di arah barat gitu kan kalau misalkan ngadepnya ke timur. Nah, dia tuh kaget. Ih, ih katanya. Selanjutin lah. Di dekat jendela ada meja atau lemari gitu kan. Dia bilang, "Ih, iya ada," gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang emang nggak tahu kebetulan atau gimana ya. Cuman kalau misalkan kesini kesini sih yakinnya emang itu tuh kelebihan yang Allah kasih. Oke. Gitu. Nah, itu yang ada di luar jendela itu yang bikin takut itu apa itu? Nah, yang bikin takut itu katanya ada suara kan. Suaranya tuh suara kuntilanak. Oh, Nah, gitu. Oh. Emang kayak bukan bukan ngegangguin si cewek Bagus ini gitu, bukan. Dia tuh lebih ngelewat lah gitu. Ngelewat. oh, Cuman emang suaranya kedengaran. Oh. Dan setelah Bagus ngeliat juga, dia kayak yang udah bagiannya udah Pergi. pergi gitu, udah jauh. Kalau misalkan mungkin pas dia ngedengar suaranya itu mungkin lagi di depan jendelanya Bangga gitu. Oke, oke, oke. Oh. Oke, nah di situ mungkin dilihat sama Kang Bagus posisi mejanya ada di mana. Padahal sebelumnya belum pernah Kang Bagus kesana belum ya? pernah Belum. ke rumahnya Masuk kamarnya mungkin atau ya? masuk Nah, kamarnya. kebetulan kenalnya kan dari sosmed. Oh, Jadi belum pernah ketemu waktu itu. Oh, sebelumnya Iya, belum pernah belum ketemu. pernah ketemu. Bahkan ya bisa dibilang baru deket lah gitu. Oke, 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 oke. Oke, nah itu kan dari sisi vision, dari menerawang sisi ya? penerawangan. Kalau eh, Bagus kira-kira bisa merasakan nggak misalnya ketika Bagus ada di satu tempat yang baru kah? Ya. Misalnya apakah di situ tuh ada Sosok apa penghuninya? penghuni yang lain selain manusia? Apakah Bagus bisa merasakan hal itu? Bisa Bisa. merasakan, bisa kayak jumlahnya ada berapa gitu, Oh, bentuknya kayak gimana gitu. Cuman emang kayak yang detail-detailnya Bagus nggak tahu ya karena Oke. nggak bisa ngeliat gitu. Cuman merasakan, oh, misalkan kayak tadi di sini gitu ada. di sini, Iya, di sini. di studio ini. Iya. Tah, gimana tuh studio Di ini? studio ini ya ada kakek-kakek, Oke. ada kakek-kakek, Kakek-kakek. ada binatang bentuknya mungkin lebih ya Lebih kayak kucing. itu ya gitu tapi gede. Gede. Cuman kayak kalau misalkan harimau lebih kecil sih. Oke. Itu yang satu lagi burem. Oh, Ya. burem. Jadi ada berapa tuh? Ada 3. Ada 3. Ya, Kan di sini. di studio ini kan 2 lantai nih. Ya. Itu di mana aja tempatnya? Nah, yang kakek-kakek itu beliau itu yang jagain rumah sini. Oke. Yang jagain rumah sini. Itu biasanya beliau suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan. Suka jalan-jalan biasanya bolak-balik kalau nggak di dalam rumah ke lantai 2 turun ke bawah keluar masuk lagi gitu. Bolak-balik kayak gitu. Kalau Tapi misalkan- dia stay di sini. ya dia yang ngejagain. Oh, hanya menjaga. Ya menjaga rumahnya ya. Iya. Nah kalau yang 2 ini yang binatang ini di kamar. Cuman kamarnya yang di bawah. Ya yang di bawah. Kamarnya di bawah. Oke. Itu ngejagain kamar. Oke. Jadi dia nggak keluar. 2. Iya 2. Berarti dia nggak mengganggu lah ya? Nggak. Sejauh dari yang Bagus rasakan, Ngejagain. itu tidak mengganggu. Oke. Kalau tadi yang kakek itu maksudnya Bagus bisa tahu karena tadi saya lihat Bagus kayak agak ke distract gitu kan, agak-agak apakah memang dia sempat melihat pada saat kita ngobrol atau gimana? Sekarang Ada di sini kebetulan beliau
sebenarnya sempet nanya gitu ya. Dalam artian bukan nanya langsung kayak yang kamu siapa gitu, enggak gitu. Cuman lebih ke kamu di sini mau ngapain gitu. Hmm. Kamu di sini mau ngapain? Dan ya kakek-kakek itu pakai sorban gitu. Oke. Ada di sini. Oke. Ada lumayan tadi Lumayan. agak merinding juga, tapi memang apa yang kita rasakan, pengalaman-pengalaman saya selama ada di rumah ini seperti apa. Tapi iya, karena memang kan itu tidak mengganggu begitu Ya, ya, betul. Kang Bagus. Jadi kalau bagi saya pribadi sih kita ada dunianya masing-masing. Saya Betul. tidak akan mengganggu. Harapan saya pun tidak diganggu. Mungkin Betul. seperti itu. Iya, harusnya seperti itu. Tapi boleh saya nanya nih ke Kang Bagus? Boleh? Pada saat terjadi kayak vision atau kayak tadi ya menerawang itu, saya lihat mata kirinya itu kayak kekedutan. Apa itu benar? Ya, betul. Oh gitu. Ya, Oh. betul. Oh, Itu salah satu ciri kalau misalkan lagi aktif. Mungkin oh, nanti bisa dilihat di apa? Diulang ya. Nanti kelihatan matanya. Saya lihat gitu agak kedutan Kayak kayak kedutan Iya, gitu. Oh. betul. Tapi kalau kita bicara untuk normalnya sebenarnya penglihatan Bagus sendiri normal apa enggak atau gimana? Jadi dulu tuh waktu pertama 2013 yang pas habis kakek meninggal itu. Oke. Nah dari situ tuh kan waktu itu Bagus SMA ya kalau nggak salah kelas 2. Hmm. Nah, dua apa tuh? kelas 2 SMA. SMA. Ya, SMA kelas 2. Nah, waktu itu tuh tiba-tiba Bagus habis olahraga tuh kayak yang Om kalau misalkan ngelihat lampu nih, Hmm. ngelihat lampu beberapa detik terus kemudian mengalihkan pandangan Iya. ke tembok itu Iya. suka ada kayak yang bekasnya itu. Iya, iya, Oh, iya. iya, iya. Nah, Betul betul. Iya. itu tuh nyebar Iya. ke seluruh mata. Oke. Itu lama-lama kalau misalkan dulu kan belum tahu itu tuh apa gitu kan, didiemin malah makin jadi sampai akhirnya pusing, vertigo lah. Cuman waktu itu belum tahu vertigo gitu kan. Setelah masuk kuliah taunya gitu, 2014 masuk kuliah periksa ke dokter lah. Ya dan eh, kayak yang kata dokter ini tuh namanya tuh penyakit aura gitu namanya tuh kata dokter ya kalau nggak salah aura ya. Oke. Aura ini itu munculnya sebelum vertigonya Oke. gitu. Jadi ciri-ciri mau vertigo tuh itu dulu Hmm. gitu. Nah habis itu baru kepala muter, Iya. sakit muter, Sakit ya. udah itu nggak bisa apa-apa. Oke. Udah harus istirahat full seharian, bisa sampai 2-3 hari juga Oke. gitu. Bed rest lah ya. Bed rest ya gitu. Oke. Nah itu mungkin kejadian yang pertama yang Bagus bisa ngeliat ke belakang itu kan posisinya Bagus pulang ke rumah. Nah itu tuh jadi gitu. Hmm. Dan itu baru sadarnya setelah beberapa kali kejadian. Sebelum Bagus bisa ngeliat ke belakang atau bisa nerawang gitu, itu ada beberapa kesempatan jadi dulu gitu si mata itu tuh. Cuman nggak sampai vertigo Oke. gitu. Mungkin dalam tahap penyesuaian kali ya, mungkin ya. Mungkin ya Dalam gitu. tahap kalau sekarang posisi sekarang apakah masih suka merasakan itu enggak? Alhamdulillahnya udah nggak terlalu merasakan gitu kan. Oke. Gitu. Karena emang alhamdulillahnya semenjak kejadian-kejadian sebelumnya tanya-tanya ke teman gitu gimana cara ngontrolnya yang udah bisa ya, yang dalam artian bisa benar gitu. Katanya coba latihannya gini turutin gitu. Oke. Dan alhamdulillahnya sedikit bisa ngontrol untuk itu. Cuman Iya. kalau misalkan untuk sakit vertigonya masih lah. Oh, untuk vertigonya masih kerasa. Oke. Nah, kalau biasanya kan kalau orang-orang yang diberikan gift atau karunia seperti ini biasanya mereka pun ya satu paket lah. Biasanya bisa ngelihat aura biasanya, Gus. Apakah Bagus pun bisa melihat aura seseorang? Kebetulan bisa. Cuman kalau misalkan bisa dibilang dibagi dua sih Om. Jadi bisa ngelihat ketika diminta Oke. atau spontan gitu. Ketika ketemu sama orang nih. Oke. Itu kayak Bagus ketemu sama Om Oke. gitu.
pertama kali ketemu itu kalau misalkan auranya jelek gitu ya, itu bawaan kebagusnya tuh kayak yang apa sih? Ih, apa sih ini orang gitu. Meskipun Oh, orangnya nggak baik nyaman, nggak gitu. Kalau nyaman. orang lain dia gak nyaman aja gitu. Gak Hmm, nyaman. Kalau misalkan auranya bagus itu auranya ya maksudnya Baiklah. baik gitu ya, orangnya baik. Itu nyaman aja gitu ngobrolnya meskipun ngobrolnya nggak terlalu ya intens intens. gitu kan gitu. Cuman kayak yang oh ini orang eh, enak nih gitu. Nyaman Oh, lah nyaman istilahnya. gitu kan. Gitu. Nah, satu lagi itu yang tadi yang diminta. Kalau diminta tuh kebetulan sempat belajar juga tentang aura, cara ngelihatnya. Oke. Itu kalau diminta tuh bisa tahu bentukannya tuh di orang ya, itu kayak cahaya Om, yang ngitarin sebadannya gitu. Seluruh Gitu. badan Ya, seluruh badan gitu. bersinar. Mungkin Ya, ada warnanya. keluar sinarnya gitu, Oke. keluar dari badannya. Nah, itu tuh ya karena waktu itu bagus belajarnya belum sempat mendalami terlalu dalam gitu ya. Oke. eh Ya cuman tahu sampai segitu mungkin gitu. Mungkin kalau saya lihat sih sebenarnya bagus itu lebih ke apa ya? Let it flow aja, maksudnya ya ngalir aja lah Iya, dengan betul. apa yang bagus punyai saat ini. Hmm. Dari awal yang bagus tidak tahu apapun, lalu terjadi proses di sananya. Jadi bagus sih ya jalani saja gitu ya, bukan ke yang ingin mendalami, bahkan mungkin nanti ujungnya akan menjadi praktisi gitu kan ya, tapi lebih ke ya sudahlah, kalaupun memang dengan gift yang saya punya ini memang dalam tanda kutip bisa membantu orang, ya saya akan bantu orang. Mungkin saya sih ngelihatnya dari obrolannya lebih ke arah sana kali ya guys Iya ya. betul, betul Om. Makanya bagus pun tidak benar-benar mendalami apa yang bagus punyai gitu ya. Ya. Oke. Nah, hmm, dari perjalanan pengalaman dan proses yang sudah bagus lalui selama ini, apa hikmah dan pelajaran yang bisa bagus ambil nih? Mungkin hikmahnya eh, ada beberapa teman bagus ya yang minta tolong ketika keluarganya diganggu atau mengalami gangguan mistis. Oke. Ya gitu. Oh, pernah ada? Pernah dong gitu. Oke, bisa Jadi, diceritain dulu, Gus? waktu itu ada teman bagus tuh minta tolong ke Bagus karena dia juga tahu dari sosmed. Bagus sempat nge-share di sosmed kan di Twitter tentang kelebihan Bagus ini gitu. Nah, waktu itu teman Bagus minta tolong karena katanya saudaranya, kakaknya itu cewek, udah nikah. Awalnya sebelum nikah sih nggak ada masalah ya, normal-normal aja gitu. Tapi sesudah nikah eh, mengalami masalah mental. Gitu. Masalah mental. Ya gitu, kayak orang linglung. Oh, Nah, yang jadi masalah tuh ketika orang rumah tuh ada, tapi mereka seolah kayak yang eh, kurang peka atau misalkan lagi jadi nih cuma dibawa ke psikolog doang gitu. Ya emang sih harusnya kita harus sain dulu ya secara logika sain dulu gitu. Oh mungkin ini psikisnya keganggu Iya. atau gimana gitu. Cuman karena berlarut-larut dan tidak ada apa sih namanya? Tidak ada Dampak yang bagus mungkin ya. dampak yang bagus, akhirnya dibawalah ke orang pinter Oke. gitu. Awalnya sih eh, awal membaik gitu. Cuman lama-lama kayak yang pengobatannya di kamar gitu. berdua? Iya, Hanya berdua iya aja? Oke. di kamar berdua dan ya emang karena eh istilahnya mungkin pemikiran bagus ya. Di situ di kamarnya itu kan cowok cewek gitu kan. Oh, Ya. berarti Iya, terkesan kayak yang dimanfaatkan ya. iya kayak yang ada sesuatu gitu. Dukun Cuman cabul mungkin ya. lebih ke dimanfaatin kayak yang manja-manjaan gitu Oh, Om gitu. oke. Gitu kayak dipeluk-peluk mungkin ya. Hmm. Cuman
kan nggak tahu gitu kan, itu cerita dari teman bagusnya. Minta diterawangin, Oke. minta diterawangin. Terawang lah bagus ke sana. Posisinya emang lagi aktif waktu itu, lagi aktif. Nah, pas waktu itu nerawang, karena mungkin bagus awal-awal belajar gitu ya, belum bisa ngontrol energi yang digunain, dan kebetulan rumah yang bagus mau lihat tuh, mau bagus terawang tuh ada pagar gaibnya. Itu Oh, nembusnya susah. Kebetulan juga di situ ada teman bagus yang bisa, yang benar-benar bisa, cuman kayak ngelihat ke sana tuh lebih lebih baik, bagus gitu. Dalam artian tingkatannya emang, kalau misalkan dia emang gak ada turunan gitu, dia bisa ngeliat tapi gak ada turunan. Tapi kalau oke. bagus mah udah bakat gitu kan, Oke, oke, jadi oke. bisa lebih tinggi gitu. Cuman coba, kata temen bagus, coba di Terawang tuh nembusnya susah banget Om. Itu sampai mau muntah, awalnya mau muntah ya, cuman ditahan. Sok, coba, bisa bisa ternyata. Sambil sama temen tuh di apa sih, punggung dipijetin gitu kan, Oke. coba coba katanya, coba lagi, coba lagi. Pas dilihat, ngeliat tuh di rumahnya tuh tembus. Dijelasin sama bagus, di rumahnya tuh rumahnya ada di dalam gang, agak gede gangnya. Di depan ada pohon mangga dua. Masuk ke rumah tuh di depan pintu ada yang jagain, Hmm. depan pintu ada yang jagain. Itu bentukannya nggak tahu, kayak serangga gitu, nggak tahu apa gitu kan, serangga cuman gede gitu kan serangganya, ya segede meja inilah, sekitar meja ini gitu. Oke. Masuk ke dalam, masuk ke dalam tuh dijelasin lah kamarnya. Di bawah ada dua kan, di bawah ada dua, ruang tamu, ruang makan, ada tangga ke atas. Di atas ada satu kamar satu, ada ruang santai satu. Dijelasin lah, dan dia, oh iya gitu, kok bisa lihat Betul. sih gitu. Iya benar benar, iya benar. Ya, nah, kakak ada di kamar atas. Iya, baru belum cerita di kakaknya ada di kamar atas gitu. Nah, di kamar atas itu ada yang jagain. Di kamarnya itu. Di kamarnya itu ada yang jagain. Bagus mau masuk juga, mau ngeliat ke dalam tuh Nggak nggak boleh. bisa Oke, nggak gitu, nggak, bisa. iya nggak dibolehin gitu kan. Oke. Nah, ternyata itu kayaknya yang di apa sih, yang ditanam sama si dukun yang tadi. Bukan dukun ya, maksudnya Oh, orang-orang pinternya ya gitu. orang pintar yang waktu pertama kali Iya, yang tadi Jadi ngobatin itu. ngobatin. dia tujuannya apa kan pada saat awal mau ngobatin? Ya Ya mungkin kan datang ke karena ngelihat si pasiennya mungkin kesana mungkin cantik atau gimana ya, Iya. yang niatnya mungkin niatnya jelek gitu kan, makanya dibikin gitu aja biar dia sering dipanggil mungkin. Iya, jadi ya dan ya emang kelihatannya tuh bagus ngelihatnya gitu ya. Itu tuh emang kayak yang buat ngejagain biar eh kondisinya tetap seperti itu gitu, membaik. Oh. Oh, baik. Jadi Jadi lagi lagi dia baik, dia jadi lagi dipanggil lagi gitu. gitu. Oh. Nah, dijelasin kan sama bagus gitu. Terus udah ngelihat gitu, bener-bener kayak yang udah narik nih pandangan. Itu maksudnya kan kalau misalkan ngelihat gitu harus merem ya Om. Harus merem, bener-bener langsung muntah. Karena Muntah. nggak Ada kuat ada ya. ada dua saksi, yang pertama teman bagus itu yang bisa, sama yang minta tolong bagus itu. Bener muntah itu. Muntah karena saking mungkin energinya kekuras ya, kekuras. Udah muntah dikasih air minum lah, bagus minum. Terus bagus nanya gitu, Bapak apa sih namanya tuh, masang apa aja gitu di rumah. Soalnya kalau yang bagus lihat tuh dua yang berbentuk, tapi ada banyak ternyata di sana gitu. Oh. Dan kagetnya bagus ya, eh temen bagus ini kan nggak tahu bapaknya masang apa, cuman ada katanya ada turunan dari bapaknya itu dan nurun ke si teman bagus ini gitu. Cuman belum turun, dan akhirnya minta tolong lah gimana caranya gitu biar apa sih, minimal sementara ini di rumah bisa tenang gitu, si teteh bisa aman gitu, gimana caranya. Akhirnya sama bagus dikasih tahu lah, yang bagus tahu ya, bang bagus tahu kalau misalkan eh untuk kayak menjaga gitu rumah gitu,
itu tuh kita masak air Om. Masak air itu sampai mendidih, masukin ke gelas, tunggu sampai hangat, masukin garam, dibacain Al-Fatihah, Walak Binas, Kulhu, ayat kursi 7 kali. 7 kali ya. Itu udah agak dingin, dicipratin ke sudut-sudut rumah gitu. Tapi nih ya, tapi pas pulang ke rumah tuh katanya posisi rumahnya tuh adem karena sebelumnya tuh panas. Oh, asalnya panas. Asalnya panas ya. Setelah dicipratin pakai air doa mungkin ya? Enggak, jadi Enggak. Oh, sebelum sebelumnya, itu. sebelum oke. Jadi kayak yang tahu gitu bahwa ada orang yang Ada udah orang di yang situ. coba masuk. Jadi ibaratnya mungkin dia ketahuan. Iya, Mungkin gitu. bapaknya ketahuan gitu. Iya, iya, Ketahuan. iya. Dia Dan- ngerasa iya, oke. Iya. Dan ini mungkin hikmahnya di sini gitu Om. Jadi bapaknya tuh ngasih tahu bahwa di kampungnya tuh bagus, lupa kampungnya di mana, cuman dulu di kampungnya tuh dari kakeknya, buyutnya itu ada turunan, bukan kutukan ya, lebih ke sesuatu hal yang buruk menimpa gitu. Oh. Dan kalau misalkan ke bapaknya itu ke Larinya ke ini, anaknya. ke katanya ini Oke. nanti turunnya ke si teman bagus ini yang cowok gitu. Oke. Nah, itu cerita bapaknya gitu ke teman bagus ini sampai akhirnya udahlah Pak, stop di saya aja gitu. Jangan sampai anak turunan saya kayak gitu. Bagus sih bukannya gak mau apa sih gak mau nyempurin gitu ya. Cuman kata bagus ngasih saran gitu. Kalau misalkan bisa gitu, jangan sampai ke kamu gitu. Jadi nggak perlu diturunkan ke Iya, teman bagus gitu. itu, cukup Ya, berhenti di bapaknya saja. Ya, cuman kalau misalkan di bapaknya susah katanya dan harus turun ke anaknya itu baru bisa dipotong gitu, diputus. Diturunkan dulu, baru setelah itu diputus. Iya. Oke. Tuh, gitu. Setelah itu akhirnya gimana? Akhirnya alhamdulillahnya ya keadaannya membaik. Dan si dukunnya itu si orang pintarnya itu nggak dilanjut. Oke. Nggak dilanjut. Karena mungkin jarang ketemu lagi ya Om. Bagus juga jarang kontekan di medsos sama dia, sama temen Bagus ini. Ya akhirnya sampai situ sih gitu. Cuman Oke. Bagus hikmahnya kayak alhamdulillah secara nggak langsung mungkin ya membantu untuk memutus sesuatu hal yang buruk. Oke. Jadi kelebihan yang Bagus punya saat ini tuh atau yang udah pernah Bagus alami itu ternyata bisa membantu orang lain. Mungkin seperti itu ya. Oke. Berarti case dukun cabul teh bener ada ya? Iya. Juga dimanfaatkan Ya, dia memanfaatkan dia dapat kemampuannya uang ya. juga kan karena komersil dan Oke. dia memanfaatkan pasien dengan cara mungkin ya di pelecehan lah mungkin ya. Oke, berarti itu juga satu pelajaran buat kita ya. Iya. Artinya pintar-pintarlah untuk mencari orang yang akan mengobati, basicnya seperti apa, Betul. lalu sumber ilmu yang dia punya juga sanatnya kemana, mungkin seperti itu. Jadi jangan kata orang nih, Mbah ini dari gunung Eyang Anu punya kemampuan ini, ternyata nanti ujung-ujungnya malah merugikan diri kita Malah sendiri. pelecehan jadinya. Mungkin gitu ya. Ada lagi kah mungkin Kang Bagus? Itu yang waktu sebelum kita ngetek kan Agus cerita soal yang merasa didolimi itu kan omongannya tuh jadi kadang suka jadi kenyataan. Oh iya, ini jadi mungkin ini turunan dari mama ya, keluarganya mama gitu. Jadi kalau misalkan dari dulu kalau misalkan tersakiti, terdolimi, terus berucap saat itu juga gitu jelek, itu pasti bakal kejadian Om. Contohnya? Pernah ada contoh? Dari kecil itu Om. Kecil tuh Bagus main layang-layang. Nah ini ada anak tetangga yang dia ngelempar kayak kalau misalkan bandring ya Om. Oke, iya. Batu dilempar. Batu diikat sama benang,
kita ngadu gitu kan ya. Gitu Oke, ya. oke. Cuman ini buat ngambil layangannya. Oh iya, ngambil layangan. Jatuh Oke. ke bawah. Bagus nggak lihat. Bagus fokusnya ngelihat si layang-layangnya. Layangnya, Terus oke. bagus mau lari ke belakang tuh ngambil apa sih tongkat Ya, gantar kan. gantar ya. Mau ngambil tuh ke belakang. Bagus posisi itu di samping rumah kan. Bagus lari itu nginjek si batunya. Dan bagus di situ tuh apa sih ngomong gitu. Pas keinjek kan sakit ya. Nangis lah gitu kan. Ngomong gitu bagus tuh. Siapa sih ini yang naruh ini di sini gitu, ngambarin ke sini. Semoga borokan kakinya gitu. Dan itu kejadian Om. Itu anak tetangganya kejadian. Borokan. Seriusan? Iya. Itu Mama Bagus ngedenger kan? Sampai Mama Bagus tuh bilang gitu. Mama bilang, Bagus itu anak si tante ini apa mungkin sama Bagus didoain kemarin kayak gitu, makanya sekarang Borokan. Kejadian gitu ya. Gitu. Oke. Cuman sembuh, tapi sembuh. Tapi sembuh gitu, sembuh akhirnya. Cuman emang kayak yang kok bisa kebetulan gitu. Mungkin itu salah satunya. Satu, apa tahu ada lagi? Ada lagi waktu SMA, waktu itu jadi posisinya Bagus tuh dikatain sama pelatih pramuka karena Bagus temenan sama anak berandal. Oke. Kan Bagus gak mandang temenan sama siapa aja kan gitu. Dan nyamannya sama mereka ya asal gak ke bawah-bawah aja gitu. Taunya ngefek ke ketika Bagus waktu itu sakit, posisinya mau ke UKS. Mau ke UKS tuh Bagus tuh ketemu sama si pelatih pramuka ini lagi berlatih di depan perpustakaan. Jadi samping UKS itu perpustakaan. Oke. Dan pintunya tuh samping-sampingan gitu. Ya. Nah, si pelatihnya ini lagi ngobrol sama penjaga perpustakaan. Waktu itu Bagus datang dibopong kan, karena emang waktu itu awal-awal vertigo itu yang aura itu yang rasa buram gitu yang ini. Waktu itu kebetulan nanya lah si pelatih pramuka ini, kenapa? Dijawab sama temen Bagus, sakit katanya. Sakit apa gitu, nggak sekalian mati gitu. Jadi ucapannya tuh sakit lah katanya ya. Itu emosi. Tiba-tiba posisinya emang mata masih buram gitu ya, masih belum bisa full ngelihat. Tapi cuman telinga mah nggak dengar ya. Langsung kayak yang ngomong apa lu gitu. Nah, untungnya pas Bagus samperin kan itu langsung Bagus samperin ya. Pas Bagus nyamperin tuh si penjaga perpustakaannya kan di situ juga kan yang lagi ngobrol. Oke. Itu tuh langsung udah gitu kan. Udah. Tapi pada akhirnya Bagus tuh dipanggil sama Wakasek. Oke. Wakasek ke ruang BK gitu. Di ruang BK itu Bagus ditanya gitu. Ceritain lah Bagus kan posisinya gini. Dan di situ Bagus sumpah serapah. Lihat hancur hidupnya gitu. Gak lama mungkin ada kasus di sekolah ya, ada kasus yang nggak bisa diceritain. Oke. Ada kasus dipecat. Si pelatih pramuka ini. Dan setahun setelah Bagus lulus, Bagus reunian tuh kan sama teman SMA sempat. Nah teman SMA Bagus ini deket sama si pelatih pramuka ini. Dia cerita bahwa sekarang lagi down katanya hidupnya. Mungkin saat itu ya, nggak tahu sekarang gitu. Cuman kayak yang emang dari kejadian itu terus kejadian yang waktu masih kecil, kalau misalkan terzolimi, apapun yang keluar yang sumpah serapah gitu, itu kemungkinan besar terjadi ya. Oke. Memang kan sebenarnya kalau kita bicara doa orang yang terzolimi kan memang diijabah. Nah, tapi kan di satu sisi kalau menurut pandangan saya sih, makanya kenapa ketika kita terlepas apakah itu emosi, mungkin pada saat kita menyampaikan sumpah serapah itu alangkah yang lebih baik. Ya. Ya kan? Nah, mata
kalau mau misalnya sumpah serapah ke saya sing beunghar Oh, gitunya, semoga jadi YouTuber terkenal gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Jadi di satu sisi kan nanti ketika itu terjadi, hal yang baik pun akan berbalik kepada betul, kita. betul. Kan gitu kan. Ini mah bercanda aja gitu. Tapi kan namanya orang emosi kan Iya. nggak bisa dikontrol. Hati mainannya Ya, kan. gitu. Oke. Jadi dari tadi perjalanan yang tadi mungkin sudah diceritakan oleh Kang Bagus. Kira-kira balik lagi tadi, apa hikmah atau pelajaran yang kira-kira bisa diambil oleh Bagus nih dari kejadian yang sudah dialami? Ya, mungkin kan di dalam Al-Quran juga sudah tertulis ya bahwa ilmu-ilmu kayak gitu tuh ada dibagi dua kan, ilmu putih sama ilmu hitam Ya. gitu. Ya. Nah, dari Bagus sendiri mungkin lebih ke ini sih Om. Yang Bagus rasain, Bagus ingin bermanfaat untuk orang lain gitu, meskipun dalam artian Bagus diminta tapi nggak dibayar gitu, nggak apa-apa gitu, Ya, asal bisa bisa ngebantu gitu ngebantu. kan. Oke. Ya gitu. Dan ya emang bagi yang mungkin udah punya ilmu seperti itu, saran dari Bagus sih tolong dimanfaatkan dengan baik untuk Oke. kebaikan gitu ya, jangan untuk keburukan. Itu aja sih Om. Betul, betul. Oke. Dek, ada yang mau disampaikan kira-kira? Iya, yang tadi kan dibilang mungkin dari sumpah serapah itu kan ya. Jadi walaupun kita sakit hati wajar, tapi ya kita sumpah serapah ya. Tapi kalau bisa mah minta doa yang baik. Misalnya saya lagi down di bawah, masalah ekonomi, tiba-tiba ada orang yang lagi di atas mengejek. Wah, lu mah baru punya ini, saya mah punya segala macam lah mungkin ya. Mungkin ada terbesit sakit hati gitu ya. Aduh, nah itu teh kita teh langsung ngucap ya Allah, sing dibeunghankeun abdi. Itu kan namanya. Iya. Gitu. Nah, Atau bisa, sing bisa. disabarkeun, sing di apa aja pokoknya doa-doa yang positif lah gitu. Insya Allah kan bakal langsung dijawab ya. Ya. Gitu kan. Nah, seperti itu. Oke. Closing, siapa? Kumana we? Oke, baik. Mungkin kesimpulan dari apa yang sudah tadi kita bahas, artinya suatu kelebihan itu sebenarnya mungkin kita tidak menyadari bahwa kita di awal memiliki kelebihan itu. Tapi ketika kelebihan itu kita latih, kita coba adaptasi dengan niatan yang baik, mungkin kelebihan yang kita miliki itu bisa membantu. Itu Bisa yang jadi manfaat lah ya. jadi bermanfaat untuk orang lain. Itu mungkin yang diinginkan oleh Kang Bagus. Mudah-mudahan kelebihan yang dimiliki oleh Kang Bagus ini juga bisa bermanfaat selain untuk dirinya sendiri, mungkin bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Betul. Terima kasih untuk Kang Bagus sharingnya. Mudah-mudahan saya pribadi juga Sobat Babagi bisa mendapatkan pelajaran dan hikmah dari apa yang sudah kita bicarakan. Sekali lagi, tetap stay tune di channel kita, Pengen Sibuk, dengan cerita-cerita lain yang mungkin lebih menarik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.